Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Adi Setiawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce. E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering dijumpai melalui internet. Berikutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Jenis yang pertama adalah business to business. Business to business adalah semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh website e-commerce business to business adalah Busy dan Relay. Jenis yang kedua adalah business to customer. Business to customer adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasanya dioperasikan oleh pedagang retail tradisional. Beberapa website Indonesia yang menerapkan e-commerce ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Jenis yang ketiga adalah customer to customer. Customer to customer adalah jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan customer to customer dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Jenis yang keempat adalah customer to business. Customer to business adalah jenis e-commerce dengan pembelian untuk dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dagang pasar multi sumber daya. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Yang kelima adalah business to administration. Business to administration adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Beberapa contoh website administration publik yang menerapkan business to administration adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Jenis yang keenam adalah customer to administration. Jenis customer to administration ini meliputi dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh, area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah 1. Pendidikan, 2. Jam sostek, 3. Perpajakan, 4. Kesehatan. Pembahasan selanjutnya adalah konsep dasar dan dari e-commerce. Konsep yang pertama adalah automation. Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resourcing planning. Konsep yang kedua adalah streamlining, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Atau konsep ini bisa disebut dengan just in time. Konsep yang ketiga adalah publishing. Publishing ini untuk mempermudah berkomunikasi dan berpromosi untuk produk yang akan diperdagangkan. Konsep ini bisa disebut dengan electronic cataloging. Konsep yang keempat adalah interaction. Interaction ini adalah pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir human error. Konsep ini bisa disebut dengan electronic data interchange. Konsep yang kelima adalah transaction atau kesepakatan dua pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan melibatkan instansi lain sebagai fungsi pembayaran. Konsep ini disebut dengan electronic payment. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan e-commerce.
Pertama, kelebihan dari e-commerce adalah: 1. Produk dan layanan bervariasi. Kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam adalah belanja kapan saja. Selanjutnya adalah kekurangan dari e-commerce. 1. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Yang keempat adalah hilangnya privasi, cangkupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima adalah rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang keenam adalah warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Selanjutnya adalah manfaat menggunakan e-commerce. Yang pertama adalah ada beberapa manfaat e-commerce, yaitu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang keempat, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang kelima, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Yang keenam adalah mempermudah penyebaran informasi. Yang terakhir adalah tantangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya pengguna internet yang tak sejalan dengan tingkat penjualan e-commerce. Yang kedua adalah akses belanja online di Indonesia masih didominasi oleh kalangan profesional. Yang ketiga adalah konsumen Indonesia masih menyukai belanja online lewat cara konvensional. Yang keempat adalah terbatasnya layanan pembayaran dan keperluan logistik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau dalam tutur kata saya kurang berkenan, tolong koreksinya dan mohon maaf atas kesalahan apa yang saya ucapkan. Terima kasih.